Itu malam 17 Ramadan. Maka Indonesia lebih suka memperingatinya 17 Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tema yang sederhana saja dalam momentum nuzulul Quran ini, yakni orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Siapa saja sih yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran? Tak ulang lagi bahasanya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran. Nomor satu, orang yang rajin membaca Al-Quran. Sederhana betul ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Sabda Nabi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi yang membacanya. Subhanallah. Makanya Pak, Bu, rajin-rajin baca Quran. Anak kita belum tentu bisa nolong. Suami belum tentu bisa nolong. Istri Pak belum tentu bisa nolong. Tapi kita membaca Al-Quran, Quran bisa nolong pada hari kiamat nanti orang yang membacanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Malun, harta yang jadi kesombongan. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Banyak. Yang mana sih orangnya ya? Makanya at-takabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong jelek, tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang bego sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya, Bu? Jadi hari di mana tidak ada guna harta yang disombongkan, tidak ada guna anak-anak yang jadi kebanggaan. Sarjana katanya anaknya, pengusaha katanya, pejabat katanya. Saat itu Quran bisa menolong kita. Maka bacalah Al-Quran dawam, istiqomah. Ya kalau bisa Bapak Ibu sehari 100 ayat. Enggak bisa sehari 80 ayat. Belum juga sehari 50 ayat. Enggak bisa juga asra ayatin 10 ayat. Jadilah sehari kita baca Quran 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin. Kita tidak akan ditetapkan termasuk orang yang lalai. Enggak dianggap orang yang lalai. Nomor satu, dawamkan membaca Al-Quran. Ya syukur-syukur punya anak yang soleh, yang anak-anak tersebut bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Allahumma amin. Satu, dapat ilmu kita. Yang kedua, siapa sih yang akan mendapatkan karamah kemuliaan dari Al-Quran? Orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi saya buat satu paket ini, karena hadisnya satu paket. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian
adalah orang yang belajar Al-Quran. Man ta'allamal Quran. Belajar di sini Pak maksudnya istiqomah, terus belajar, enggak berhenti. Wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Ternyata pekerjaan paling baik itu bukan jadi gubernur, bukan jadi wali kota, bukan jadi presiden. Ternyata pekerjaan paling baik itu Pak, jadi guru ngaji. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa itu? Guru ngaji. Makanya kalau ada guru ngaji ngelamar anaknya Pak, terima aja. Itu pekerjaan paling baik. Tanya, kamu ngelamar anak saya, kerja kamu apa? Guru ngaji. Langsung terima. Jangan dijawab, emang anak gua mau lu kasih makan Quran? Jangan ge Pak. Begini, ada cerita. Bu, punya anak gadis nggak? Cantik nggak? Ya, cantik lah, masa ganteng ya Bu ya? Punya anak gadis cantik, dilamar cowok, yang mepet dua cowoknya, yang satu guru ngaji, bawaannya sepeda jengki, yang satunya tongkrongannya Pajero Sport, tapi bukan guru ngaji, malah nggak sholat. Kira-kira nih yang diterima calon mantu, yang jengki apa Pajero? Jengki apa Pajero? Jujur ya Bu, Pajero ya. Allahu Akbar. Padahal guru ngaji pekerjaan paling mulia. Oke, ginilah, kita berkompromi dulu. Enggak apa-apa, enggak punya anak yang guru ngaji. Ya karena itu kan juga jalan hidup ya Pak, takdir juga. Enggak apa-apa Bapak Ibu enggak punya mantu yang guru ngaji. Pengen sih anaknya jadi guru ngaji, tapi anaknya enggak mau, ya enggak apa-apa. Pengen Ustadz punya mantu guru ngaji, tapi bukan jodoh anak saya, ya enggak apa-apa. Tapi minimal muliakan guru ngaji. Setuju nggak kira-kira? Makanya kalau ada orang tua Pak marah sama guru ngaji anaknya, suudzon sama guru ngaji anaknya, nggak berkah ilmu Qur'annya. Hati-hati itu. Karena guru ngaji ini Bapak Ibu pekerjaan paling mulia. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Ada nggak beritanya? Nggak ada Pak. Maka muliakan guru-guru ngaji. Saya jadi ingat ini, harus ada pengorbanan. Karena rukun nuntut ilmu Bapak Ibu, harus ada pengorbanan biaya. Ini memang nggak ngaji mintanya gratis. Anaknya kursus musik, sebulan 1 juta loh paling murah Pak. Kursus musik. Anak bapak-bapak bimbel, itu Pak Haji Zaini ya. Ini yang keberapa di sini nih kira-kira? Guyon Pak Haji. Anaknya kursus musik berani bayar. Bimbel bahasa Inggris berani bayar. Bimbel matematika berani bayar mahal. Ngaji minta gratis. Pret kata malaikat. Enggak, di sini SPP TPA berapa sih sebulan? Gratis. Payah ya. Enggak bisa begitu Bapak Ibu. Sekarang begini, artis dibayar mahal, tapi malah di antara mereka ada yang merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Saya ambil contoh sederhana. Artis, siapa contohnya? Trio Macan. Tahu Trio Macan nggak sih Pak? Saya sih tahu juga sih. Iyalah Pak, kita mah sama. Sementara saya pakai koko, sarung sama peci.
sementara. Ya kadang-kadang ngelihat yang begituan ya demen juga sih. Jadi enggak sok suci enggak. Trio Macan nyanyi satu lagu iwak peyek nasi jagung. 30 juta bayarannya. Nyanyi enggak nyampe 5 menit. Via Valen. Via Valen itu apa? Sayang nganti memutih rambutku. Rak bakal luntur tresnoku. Pret. Nyanyi satu lagu 30 juta. Enggak nyampe 5 menit nyanyinya. Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santi. Cuman begitu doang gua juga bisa. Nyanyi satu lagu 30 juta enggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica. Nyebutnya Agnes Mo. Satu lagu 200 juta. Nyanyi enggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok begini. Enggak segitunya. Kasihan deh saya. Tapi ikhlas Pak Haji, ikhlas. Ya saya ini diongkosin alhamdulillah. Enggak juga kebangetan lah. Guyon-guyon. Tapi saya jujur Pak, malu lah sama guru ngaji. Guru ngaji itu dikasih ambil enggak juga enggak apa-apa. Artis dibayar mahal, sebaliknya guru dibayar murah. Tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Ada guru honor cuma 300.000 sebulan, 600.000 sebulan, 1 juta sebulan. Buat ongkos sama pulsa saja enggak cukup. Bandingkan sama Norwegia Pak. Di Norwegia itu gaji guru 395 juta rupiah sebulan. Kalau pakai rupiah. Saya berhayal ke depannya di Indonesia ini gaji guru 400 juta sebulan. Allahumma amin. Nunggu saya jadi presiden dulu. Doakan saya jadi presiden ya Pak ya. Kalau saya jadi presiden, Pak Mul jadi menteri saya nantinya. Menteri apa ya? Menteri perdagangan kali ya. Balik lagi Bapak Ibu, apalagi guru ngaji. Guru ngaji nggak ada honornya. Guru ngaji nggak dapat sertifikasi. Guru paling ikhlas. Makanya bapak-bapak berhitunglah Pak, ngudut saja. Kalau kita ngudut sehari 10.000 dimurah-murahin, sebulan kan 300.000. Kalau buat ngudut saja 300.000 sebulan, yuk kasih guru ngaji sama 300.000 juga sebulan. Guru ngaji dikasih 300.000 sebulan, nggak usah banyak-banyak muridnya, 20 orang saja. 20 kali 300 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Kan keren. Guru ngajinya Agia bawaannya. Ustadz, saya mah nggak ngudut, apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000. Kali 20 12 juta. Guru ngaji dapat 12 juta sebulan, nggak jadi kredit Agia, langsung Innova. Boleh dong kalau memang mampu sedemikian rupa. Karena berkah Quran yang kita ingin dapatkan, berkorban untuk guru ngaji. Jadi minimal kita berusaha memuliakan para guru ngaji anak-anak kita. Insya Allah 2 dapatnya ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang mendapatkan kemuliaan karena Quran adalah orang yang menghafal Quran. Nah, ini luar biasa nih Pak. Karena inna lillahi ahlain fid dunya. Sesungguhnya Allah memiliki 2 keluarga di dunia. Kok bahasanya keren banget ya. Yang lain disebutnya hamba. Ini disebutnya keluarga. Allah punya 2 keluarga di dunia. Manhum ya Rasulullah? Memang mereka tuh siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Quran, hum ahlullah. Yang pertama ahli Quran. Dijelaskan yakni orang yang belajar dan yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran dan yang mengamalkannya. Hum ahlullah, merekalah keluarganya Allah.
Mudah-mudahan ada anak-anak kita yang menghafal Quran. Allahumma amin. Ya kalau sudah kayak saya ini Pak, kayak kita ini banyak yang dipikir. Mikirin nafkah, mikirin cicilan, ya. Mikirin ini itu, nggak kelar-kelar ngapal Qur'annya. Giliran anak kita suruh ngapalin Quran. Bapak Ibu kalau punya anak yang hafal Quran, 7 nasab ke atas orang tuanya akan diberi syafaat oleh anaknya. Masuk surga semua. Siapa sih 7 nasab ke atas itu? 1, bapak. Habis bapak, jangan ibu ge sama. Bapak ibu satu tingkatan, kakek. Kalau bahasa ubak saya akas. Kakek, habis kakek, uyut. Habis uyut, cicit ke bawah cicitnya. Saya nanya ibu saya, kata ibu saya habis uyut entah kata. Nah entah berarti. Kalau orang Jawa itu lebih lengkap Pak. Bapak, mbah, buyut, cangga, wareng, udek, bukan budek, bukan. Udek, gantung siwur, geropak santek, debok bosok, galih asem. Itu 10 tingkat ke atas itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang hafal Quran, enggak anak cucung, enggak cucung ya cicit, enggak cicit cucung canggah, cucung waring, cucung udek-udeknya, cucung gantung siwurnya, kita juga keikut masuk surga. Allahumma amin. Makanya anak-anak, kalau mau Pak Ustadz saya sarankan ikut masuk pondok, ngapalin Quran, biar bisa nolong orang tua di akhirat nantinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, siapa lagi yang mendapatkan berkah Al-Quran? Orang yang mendakwahkan Al-Quran, orang yang mensiarkan Al-Quran. Disebutkan dalam sabda Nabi, hamilul Qur'ani hamilu rayatal Islam. Orang yang mendakwahkan Quran, menjunjung Al-Quran, yang memperjuangkan Al-Quran, dialah pembawa panji Islam pada hari kiamat nantinya. Jadi pakai bendera, pakai panji, pakai umbul-umbul sebagai pembela Islam. Dakwahkan Al-Quran. Yang benar katakan yang benar, batil katakan batil. Jangan mengkamuflase agama demi kepentingan pribadi. Makanya kiai saya cerita, kata kiai saya, ada santri berak di kali. Enggak ngomong-ngomong, bapak-bapak pernah enggak berak di kali? Kalau saya memang lahir di kampung, Pak, yang dulunya enggak punya WC, cemplung aja enggak ada. Adanya sungai. Makanya di kampung saya zaman dulu, kalau pagi-pagi rebutan ke kali duluan, nyari posisi paling atas, jangan di bawah. Dan enggak enak ada yang di atas. Begitu kita nyari posisi paling atas, nongkrong, ternyata di atas sudah ada yang nongkrong duluan. Begitu fenomenanya di kampung. Jadi ceritanya, kata kiai saya, ada santri berak di kali. Lagi berak di kali, disundul ikan. Kok bisa ikannya nyundul ya? Jeleduk, kecebur santri ini. Berarti yang nyundul bukan ikan seluang ini, Pak. Kalau ikan seluang sama cupang mah nggak bisa lah. Apanya cupang bisa nyundul? Ini ikannya gede, minimal gabus menggala itu minimal, atau lele dumbo. Karena kecebur, si santri dendam nih. Pulang dia ke rumah, ngambil jaring, ngambil jala, mau nangkep ikan tadi itu, karena saking kesalnya. Ngubek-ngubek dia di sungai, dapat ikannya. Ternyata ikannya segede paha. Kaget dia, Masya Allah, pantesan gua disundul sampai kecebur.
Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah gua. Iya juga ya Pak. Kan ada cerita di Jawa, kesundul lele dumbo, lepas dia. Kemudian meninggal dunia. Ya kasihan juga ya. Dibawa ikannya pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung santri ini. Karena ikan ini kan aneh. Kira-kira pikir dia boleh enggak dimakan ikan ini. Dibawa ke rumah guru ngajinya. Ustadz, saya pengen tanya. Tanya apa kata ustadznya? Saya tadi berak di kali, disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap, tapi saya bingung. Ini ikannya begitu mau tak urus, mau tak masak, saya jadi tanda tanya. Ini ikannya halal apa enggak kalau dimakan? Oh, kata ustadznya, gampang itu mah. Kita buka kitab dulu. Ngambil kitab kuning, Arabnya gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Makanya bapak-bapak kalau pengen punya anak bisa baca Arab gundul, kitab kuning, pondokin. Di situ belajar ilmu alat, kaidah bahasa Arab, nahu sorobnya, ngerti cara bacanya. Mantap. Begitu dibaca sama ustadznya, begini. Tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya, kok kenal bahasanya itu ya. Kata ustadznya, entar dulu. Selesai dulu bacanya ini. Artinya apa Pak Ustadz? Rajulun, kalau ada laki-laki kesundul, iwaun ikan, fahuwa haramun jiddan, maka haram ikannya, enggak boleh dimakan. Oh, ngomong Pak Ustadz, kalau haram kalau begitu kita pulangin ke sungai, mumpung masih hidup ikannya. Kata ustadznya, nanti dulu, membaca kitabnya belum selesai. Ngaji itu enggak boleh sepotong, kata dia. Kalimat selanjutnya, wa in ustadun setugelun. Tapi kalau ustadznya entuk setugel, alias kebagian sepotong, halal dia. Oi, ngomong Pak Ustadz, kalau pengen parohan mah. Kata santrinya, kata ustadznya, nanti dulu, masih ada ujung ini. Wa in ustadun kabehun. Oh, ternyata pengen kabeh dia Pak. Terpaksa santri tadi udah kesundul ikan, nangkep ikannya capek, ikannya diambil gurunya semua. Maksud kiai saya apa Pak? Jangan sementang ngerti agama, kita menggunakan agama untuk membodohi orang. Gak boleh itu. Agama jangan ikut hawa nafsu. Karena ada orang bicara agama, tapi hawa nafsu isinya. Bicara agama, ambisinya hawa nafsu. Nah itu yang jangan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu tunduk pada hawa nafsu, maka hancur langit dan bumi ini dan apa saja yang ada di dalam langit dan bumi ini. Yuk kita dakwahkan Al-Quran dengan cara yang benar, ikhlas saja. Orang nerima alhamdulillah, enggak nerima ya sabar. Yang penting jangan diliputi hawa nafsu. Selanjutnya yang berikutnya, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran adalah orang yang mengimani Quran. Mau belajar belum sempat Pak, karena sibuk cari nafkah. Mau menghafal nggak ada waktunya lagi. Mau mendakwahkan boro-boro. Mau ngajar nggak bisa. Minimal nih sambil belajar dikit-dikit, mantap kita mengimani Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab Al-Quran la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu luar biasa.
Satu-satunya kitab suci yang masih asli 100%. Tanpa adanya perubahan sama sekali. Ada kompetitor terdekatnya Pak, Injil. Itu yang masih asli, katanya sih, kata pakar Injil. Ya ahli-ahli Injil sendiri yang mengatakan, bukan orang Islam, tinggal 16% yang bisa disandarkan pada perkataan Yesus Kristus. Yang 84%-nya wallahu a'lam. Dari mana sumbernya? Sedangkan Quran satu-satunya kitab suci yang masih asli 100%. Ada yang menarik ini. Dalam Quran, kata maut, mati, disebutkan sebanyak 145 kali. Antonimnya, lawannya, kata hidup, disebutkan sebanyak 145 kali. Ini keren ini Pak, persis. Carilah dalam Quran itu. Bisa diprogram kok. Terus kata dunia disebutkan sebanyak 115 kali. Kata akhirat disebutkan sebanyak 115 kali. Kata malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Lawannya setan disebutkan sebanyak 88 kali. Sama. Katanya di bulan Ramadan setan diikat ya Pak. Tapi kok masih ada yang tergoda bikin maksiat? Begini, setan buat pengumuman. Kata setan, selama Ramadan kami libur. Nah, tidak menggoda kalian semua. Pengumuman dari setan ini. Kami libur, tidak menggoda kalian. Tapi kalau kalian masih tergoda juga, berarti kalianlah setannya. Setuju nggak sih kira-kira? Iya, selama ini kita mah mengkambing hitamkan setan. Korupsi nggak perlu korupsi, digoda setan. Di akhirat nanti kan begitu. Allah tanya, ngapa kamu zina? Setan ya Allah yang ngegoda gua. Ngapa lu maksiat? Gara-gara setan. Ngapa kamu ngambil punya orang? Gara-gara setan. Ngapa nggak sholat? Gara-gara setan. Ngapa nggak puasa? Gara-gara setan. Stop, berhenti dulu kata Allah. Kita panggil setan. Yang dipanggil bosnya setan, Iblis. Iblis, kata Allah, lu sini dulu. Allah sama iblis bahasanya gaul Pak. Lu sini dulu. Ada apa ya Allah, kata iblis. Ini manusia nyalahin kamu. Kamu jawab. Iblis langsung menjawab. Minta izin ngejawab ya Allah. Iblis sama Allah sopan Pak. Nggak berani ngelunjak dia mah. Mohon izin ngejawab ya Allah. Apa jawaban iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Tuh jawaban iblis. Kata Allah, iblis nggak tanggung jawab. Sono lu, mampir dalam neraka. Naudzubillah. Balik ke angka tadi. Malaikat 88 kali disebut dalam Quran. Sedangkan setan 88 kali. Kata hari disebutkan sebanyak 365 kali. Kata hari Pak, yaum. Kata syahr, bulan 12 kali sesuai dengan jumlah bulan. Kata saah, jam disebutkan sebanyak 24 kali. Keren betul itu. Enggak kurang, enggak lebih. Tapi ada yang bikin penasaran. Kata albar, daratan, disebutkan cuman 13 kali. Kata al-bahr disebutkan 32 kali. Tadi dunia akhirat sama, malaikat setan sama jumlahnya. Tapi mengapa untuk darat dan laut disebutkan 13 dan 32 kali? Mari kita bagi komposisinya. Ternyata perbandingannya 28,88% dan 71,8%
Kata laut komposisi dalam Qur'annya 71,2222%. Kata darat disebutkan 28,888%. Luar biasa, Pak. Ahli geologi membuat kesimpulan perbandingan jumlah daratan dan jumlah lautan di bumi ini, darat berjumlah 28,888% dan laut berjumlah 71,222%. Allahu Akbar. Koma pun nggak meleset. Luar biasa mukjizat Al-Quran itu. Bangga kita, bahagia kita karena sudah mengimani Al-Quran. Mudah-mudahan gara-gara mengimani Quran kita semua masuk surga. Allahumma amin. Terakhir, masa lama-lama ya. Terakhir, ini taraweh mau sampai akhir Ramadan. Istiqomah saja Bapak Ibu. Ya, kalau ada gugus Covid datang, jangan pula dilawan Pak, karena pemerintah menjalankan tugasnya. Kita hormati. Yang penting kita istiqomah. Jaga kesehatan Bapak Ibu, karena memang taraweh ini siarnya umat Islam, siarnya Ramadan. Jangan kayak tahun lalu lah Pak, kita tarawehan tapi gelap-gelapan, takut kena gerebek kan. Kayak apalah ibadah kok nggak nyaman banget kesannya. Kita istiqomah. Walaupun kita ini nggak ada lagi taraweh zaman sekarang nggak ada. Karena aslinya taraweh itu Pak, di zaman Nabi dan zaman sahabat nggak kayak kita. Mereka itu pulang ke rumah masing-masing habis sholat isya, nggak langsung taraweh, pulang dulu. Sejam 2 jam kemudian baru sengaja keluar dari rumah, berangkat ke masjid tarawehan. Nah kira-kira bisa nggak sih mulai malam besok, malam 17 kita bikin habis isya kita pulang ke rumah masing-masing? Labas, nggak ada yang datang lagi. Itu zaman sahabat, zaman Nabi, begitu cara tarawihnya memang. Terus bagaimana cara mengerjakannya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Istirahatnya ini yang lama. Ibarat kata kalau ada cendol nyendol dulu, kalau bawa kopi ngopi dulu. Sebagian sahabat tiduran. Makanya di Mekah Pak, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di Mekah habis 2 rakaat salam, 4 rakaat tawaf. 7 kali putaran. Mulai lagi 2 rakaat salam, 4 rakaat tawaf. Itu selingannya. 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Maka di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, di zaman para khalifahan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah malahan taraweh paling cepat selesai pertengahan malam. Di Mekah 23 rakaat, di Madinah 41 rakaat. 36 taraweh, 5 witirnya. Maka muncul fatwa Imam Hanafi taraweh itu 23 rakaat di masjid dengan witir. Imam Maliki 41 rakaat di masjid dengan witir. Imam Syafi'i 23 rakaat di masjid dengan witir. Imam Hambali 23 rakaat di masjid. Di sini berapa rakaat? Cemen. Masjid saya 11 juga Pak. Pernah tak jajal bikin 2-3? Yuk kita nyontoh sahabat, nyontoh Masjidil Haram. Kata saya kita bikin 2-3. Bikin 2-3, malam pertama rame sampai luar-luar. Malam kedua sepi, nggak ada yang datang. Ngambek, ngungsi ke musola orang lain, ke masjid tetangga. Kata saya malam ketiga kita sebar undangan aja lah. Kayak undangan mau yasinan itu loh Pak. Kertas selembar, pengumuman Bapak Ibu mohon maaf, tarawih di masjid kita sudah turun kelas lagi. Jadi 11 rakaat lagi. Malam keempat rame masjid lagi Pak. Pas sudah rame saya naik mimbar begini bikin pengumuman, Bapak Ibu kita voting terbuka. Yang mau tarawihnya 23 rakaat ngacung. Yang ngacung cuman 10 orang. Yang mau tarawihnya 11 rakaat ngacung. Yang ngacung semua. Yang 10 orang tadi ikut-ikutan ngacung juga. Habis dah yang 23 rakaat.
Kita nggak mampu begitu ya nggak apa-apa, 11 rakaat. Kalau kata Gus Baha, tarawih itu ibadah sunnah Ramadan yang tidak dibatasi jumlah bilangan rakaatnya. Mau 8 rakaat mampunya segitu silahkan. Mau 20 rakaat bagus. Mau 36 rakaat bagus. Mau 100 rakaat bagus. Lihat di Masjidil Haram. Tarawihnya 23 rakaat, bacaannya 1 juz 1 malam. Kalau malam-malam ganjil, nanti ntar lagi nih, malam 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29, tarawihnya 4 juz bacaannya. Mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Yang kayak gitu dipraktekkan di Bandar Lampung, jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Saya mah males, Pak. Walaupun di Indonesia yang masuk TV ya Pak, Temboro, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, ada 15 halakoh, tarawihnya 30 juz semalam. Mulai ba'da isya sampai jam 3:30 jelang subuh, jelang sahur. Allahu Akbar. Gempor mah gempor. Saya dibayar aja nggak mau itu Pak. Oke, kita cuman mampunya 11 rakaat. Yuk yang 11 rakaat ini kita istiqomahkan sampai akhir Ramadan. Insya Allah. Cuman mohon maaf, walaupun 11 rakaat, sebaiknya mengerjakannya 2-2. Di sini berapa? 2-2 ya Pak, sebaiknya. Jangan 4-4-3. Karena kalau 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Itu yang make kalau enggak Barcelona, Real Madrid itu Pak. Pakailah yang 2-2 karena sholat malam itu masna 2-2. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam karena memang masa pandemi, Bapak Ibu juga masih capek habis puasa dan habis berbuka. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini betul-betul bermanfaat. Saya dorong anaknya, kalau enggak anaknya cucunya, masukkanlah ke pondok pesantren yang dia bisa mendalami Al-Quran. Sekarang enak, hafal Quran gratis, kuliah di UIN, gratis kuliah di Unila, gratis masuk fakultas kedokteran Unila, fakultas kedokteran Malahayati, masuk akademi militer Pak tanpa tes, masuk akademi kepolisian tanpa tes. Masya Allah. Kalau anak kita hafal Quran, dia hafal Quran tapi bisa jadi jenderal, dia hafal Quran tapi bisa jadi dokter, dia hafal Quran tapi bisa menjadi pengusaha sukses. Artinya memang diberkahi oleh Al-Quranul Karim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.